Ini di dulu 085 257 21 25 Ini link live-nya. Jang, Jet. Mulai ya. Oh, sudah gitu. Nah, mulai deh. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pratiwi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di program acara podcast Pratiwi Radio, tentunya bersama saya Andriawan di edisi 20 Maret 2023. Kita kembali hadir di ruang dengar Anda, tentunya dengan berbagai narasumber yang kita undang ya di studio Pratiwi. Dan bagi pendengar Pratiwi yang mau bergabung pagi hari ini silahkan. Kebetulan narasumber kita dari tim Rehab Hati. Ini yang ketiga kalinya ya sudah datang di Pratiwi Radio. Temanya masih seputar tentang ruqyah. Silahkan Anda bisa bergabung, bertanya mungkin ini juga. Silahkan di 0838533 0-nya 5 kali. Dan jangan lupa bagi pendengar Pratiwi yang aktif di media sosial Instagram bisa langsung tonton live ya kita di Pratiwi Radio 24 jam. Oke, kita langsung sapa saja narasumber kita pagi hari ini. Di hadapan Andre ada Mas Supriyadi. Selamat pagi Mas Supriyadi. Selamat pagi Mas Andre. Wah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas, baik. Baik ya. Jadi Mas Supriyadi ini adalah tim Rehab Hati Bondowoso. Iya. Ya. Mungkin bisa disampaikan dulu Mas. Rehab Hati ini apa sih maksudnya Mas? Kenapa kok dinamai Rehab Hati Mas? Iya. Selamat pagi buat semua pendengar Radio Pratiwi yang saya muliakan. Mudah-mudahan diberikan barokah oleh Allah di dalam kehidupannya. Amin. Saya perkenalkan, nama saya Supriyadi dari tim Rehab Hati Bondowoso. Kalau yang pertemuan pertama mungkin bersama dengan Ustadz Mas Mulyadi Mulyadi dari Rehab Hati Curadami. Betul. Yang kedua dengan Mas Ahmadi kalau tidak salah dengan Rehab Hati Pujar. Rehab Hati itu kalau ditanya oleh Mas Andri barusan itu satu komunitas sebenarnya, yayasannya. Kita sudah membentuk sebagai yayasan sosial yang salah satunya adalah bergerak di bidang dakwah, yaitu di bidang ruqyah syariah. Selain dakwah itu ada sosial yang lainnya. Apa itu? Seperti bencana alam, seperti itu. Terus kita juga mempunyai lembaga kita itu juga mempunyai beberapa divisi. Ada divisi RHTV namanya. Kita juga punya TV khusus RH. Kalau di YouTube itu bisa diklik itu RHTV, nanti muncul semua video-video kita. Nah salah satunya juga itu.
Terus kita juga sekarang itu yayasan yang bergerak di bidang ruqyah, salah satunya ya, salah satunya ruqyah. Dan insya Allah sudah kurang lebih sekitar 14-15 tahun ini kita bergerak di bidang ruqyah. Begitu, Kalau Mas. Mas Supriyadi sendiri berapa tahun Mas? Saya di Rehapati itu kurang lebih 13 tahunan. 13 tahun ya. Iya, begitu. Sebelum- Sebelum itu saya independen. Jadi saya belajar ruqyah, terus saya tidak terikat dengan komunitas apapun. Mulai dari tahun 2008 ya 2008 sekarang ya. Sampai sekarang. Ya. Sebelum ruqyah itu masuk di televisi, saya alhamdulillah sudah memberikan saat itu. Iya. Sebelum jadi peruqyah Mas Supriyadi? Sebelum jadi ruqyah, peruqyah ya seperti orang-orang biasanya lah, wirausaha lah begitu. Iya. Seperti itu aja, kesibukannya begitu ya. Oke. Begitu. Iya. Dan mungkin bisa saya sampaikan juga, event-event kami itu sebenarnya bukan cuma untuk mengobati saja. Pokok inti dari ruqyah Rehapati itu sebenarnya ingin memberikan edukasi terhadap pasien, semua pasien harus bisa mempunyai keilmuan keagamaan, terus harus hijrah untuk untuk mencari kesembuhan. Tanpa hijrah kayaknya sepertinya memang tidak mungkin, sulit. Apapun penyakitnya itu harus hijrah. Jalan yang harus dilalui. Itu yang kedua. Yang ketiganya juga kami ingin memberikan kepintaran bagaimana caranya nanti supaya tidak tergantung dengan kami sebagai praktisi. Jadi harus bisa meruqyah dirinya sendiri minimalnya. Harus bisa meruqyah keluarganya jikalau nanti istrinya bermasalah, anaknya bermasalah, orang tuanya bermasalah, baik itu dengan sihir, baik itu dengan gangguan jin, baik itu dengan penyakit-penyakit medis lainnya. Nah, ini harus diketahui bahwasannya ruqyah itu bukan cuma untuk mengusir jin. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi tidak istilahnya ada orang sakit gak jantung, ada orang sakit liver, terus kita sarankan di ruqyah aja. Ngapain di ruqyah? Saya kan ini kan tidak kesurupan. Seolah-olah ruqyah itu ya sampai dengan detik ini itu bahasa ruqyah itu ditakutin. Karena apa? Karena memang ruqyah itu dari dulu sampai dengan sekarang mungkin itu bersinggungan dengan jin, sihir dan sebagainya. Tetapi yang kami geluti sampai dengan detik ini ternyata ruqyah itu adalah satu mukjizat Al-Quran yang bisa menjadikan penawar, bukan untuk obat saya. Kalau penawar itu bahasanya luas, makanya Allah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Isra 82 itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Aku turunkan Al-Quran ini untuk menjadi syifa, bukan dawa. Kalau dawa itu obat. Kalau obat itu namanya dawa di dalam bahasa Arab. Tapi kalau syifa itu penawar, berarti masih lebih luas lagi. Kalau seandainya sakit dijadikan obat, jikalau galau dijadikan tenang, begitu Mas. Jikalau sedih dijadikan santai, tenang, bisa menerima, bisa sabar. Jikalau kon amarah, umpamanya kita ruqyah jadi sabar. Begitu. Dan ruqyah itu bisa merubah sesuatu yang istilahnya menjadi stabil dari kejiwaan. Begitu. Jadi yang kita sentuh dalam Al-Qur'an itu bukan permasalahannya, tidak, tapi kejiwaannya orang yang sudah mulai bimbang. Contoh ini sekarang kita lagi gencar-gencarnya pengobatan kanker dengan Al-Quran. Bagi orang yang tidak beriman atau kurang beriman, maaf saya tidak bilang orang tidak beriman, kurang beriman, dengan Al-Quran yang bisa menyembuhkan kanker itu seolah-olah tidak mungkin, mustahil. Dokter aja sudah angkat tangan, apalagi kalau sudah ada vonis stadium 4, terus hidupnya tinggal 14 hari, katakan apa yang dirasakan orang itu kira-kira? Putus asa. Keputusasanya itulah yang menyebabkan sel kanker itu tambah merajalela. Putus asa, sedih, marah, kecewa, ada semuanya itu Mas di dalam satu jiwa itu. Dan tidak akan mungkin pada saat itu dibacakan Al-Quran itu akan menerima. Dia tidak butuh dengan semuanya, karena dia itu yang dia takuti adalah ketidaksiapan akan kematian yang akan datang kepada dia. Jadi istilahnya kalau sudah ada vonis kanker, Mas Andri saja contohnya lah, katakanlah baru lulus SMA, ingin ikut akabri. Salah satunya kan harus ada sehat dokter tuh. Nah, salah satu sehat dokter harus diperiksa tuh. Mas Andri awalnya ngerasa sehat-sehat saja, nggak ada penyakit apa-apa yang dirasakan.
Tapi ternyata pada saat oleh dokter di CT scan, seluruh organ-organnya ternyata hasil CT scan itu menggambarkan bahwasanya kata dokter tersebut, katakanlah, Mas, maaf, ini di paru-parunya ada sel kanker. Tapi maaf Mas, ini masih tahap awal. Kayaknya ini masih bisa diobati. Pada saat pertama kali Mas Andre mendengar ada sel kanker di paru-parunya, itu sudah mulai tergoncang jiwanya. Pasti. Duh, sejinak-jinaknya bahasa kanker itu, pasti yang ada di benak orang itu adalah kematian. Betul tidak? Betul, betul. Pada saat itu runtuhlah yang namanya imunitas tubuh, pada saat memang jiwa itu tergoncang. Maka dari itu rehab hati itu hadir dengan solusi umat yang kira-kira memang orang itu sudah putus asa untuk mencari pengobatan dari kanker. Kenapa kita angkat kanker? Karena memang sampai dengan detik ini kanker ini menjadi penyakit misterius. Ganas ya. Ganas, mematikan dan misterius. Sampai dengan detik ini hampir dikatakan tidak ada obatnya. Betul nggak? Tidak ada obatnya. Makanya misterius itu, penyakit misterius itu yang pertama itu tidak terdeteksi, Mas. Orangnya sakit. Tapi pada saat dideteksi dengan kemodernan kedokteran, itu tidak terdeteksi. Semuanya itu Katanya sehat. sehat gitu ya. Tapi orangnya itu merasa nggak Sakit. nyaman gitu. Ada yang nggak nyaman, nah gitu lah. Nggak terdeteksi, itu sudah nggak usah pindah dokter. Ya harus dengan bagaimana? Harus solusinya dengan Al-Quran. Sudah butuh mukjizat kita itu. Berarti itu penyakit gaib. Berarti kita pengobatannya bagaimana? Syifa, pengobatan gaib, pengobatan langit itu sudah. Berarti sudah was-was setan, dari setan. Itu yang pertama. Yang keduanya penyakit misterius itu penyakit yang tidak ketemu obatnya. Kalau data di Kemenkes sampai dengan kemarin itu saya lihat itu 10.560 yang sudah terdeteksi penyakit, nama penyakit. Tetapi sekitar 500-an yang ketemu obatnya. Berarti kurang lebih 10 ribuan lebih itu masih belum ketemu obatnya. Data di Kemenkes itu sampai dengan kemarin saya lihat. Begitu. Nah, kalau umpamanya ada bahasa penyakit tanpa ada obat atau tidak ada obatnya, belum ketemu obatnya, berarti sudah wayah. Nah, bahasa Sunda itu bejen itu sudah. Bejen kita itu waktunya kita itu sudah meminta obat dari langit. Meminta apa, Mak? Mukjizat kesembuhan. Pada saat kita beriman, tinggalkan semuanya, kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Mendekati kepada Allah yang maha menyembuhkan. Seperti itu. Itu mukadimah saya. Ya, Mas Mulyadi, kok Mas Mulyadi sampai Mas Supriyadi ya. Ini apa sih Mas yang membuat sampean ini saya pengen jadi peruqyah gitu. Apa yang muncul di benaknya sampean dulu? Jujur ya. Dulu sebelum saya jadi peruqyah itu saya pernah mempunyai suatu permasalahan di dalam keluarga saya. Paling saya yang terakhir, yang ketiga, adik ibu saya, beliaunya itu terkena sihir. Sampai kakinya tuh bengkak. Kaki sebelah kanan kalau nggak salah itu, seingat saya tuh bengkak seperti gajah. Kalau kata mbah saya itu karena pertama kali sebelum bengkak itu dia merasa di pasar, karena kerjanya memang di pasar waktu itu. Dia seolah-olah katanya menginjak seperti puntung rokok, tapi nggak ada puntung rokoknya. Setelah itu dianya itu jatuh, terus tanpa sadar dianya itu pingsan. Akhirnya dibawalah pulang karena dekat kan Mas, dari pasar ke rumah kan, dekat kan, digotonglah ke rumah itu. Akhirnya pingsan di situ. Setelah pingsan itu beliaunya itu kesurupan. Kebetulan waktu itu saya masih ada di Bandung, karena lulus SMA saya netap di Bandung selama 15 tahun dulu. Begitu. Saya tahunya pada saat itu memang pada saat pulang Lebaran, Idul Fitri, mudik. Nah di situ saya sudah tahunya beliau itu sudah 2 minggu katanya sakit begitu. Setelah itu saya pulang, saya nggak ngerti apa-apa Mas. Saya cuman kenapa Pak Li saya? Katanya mbak saya, len banjir keneng saya, kena sihir. Nah, apa ada pengobatan di daerah Bondowoso sini? Saya bilang begitu. Ayo sudah, aku mau bayar dah, mau kemana pun juga. Karena yang namanya orang merantau pasti pulang kan bawa uang, persiapan buat menyenangkan keluarga kan begitu. Ternyata
dibawa kemana-mana, pada saat itu ternyata nggak sembuh-sembuh. Nah, dari situ sampai beliau meninggal di depan saya. Dari situ saya mempunyai perasaan, ada rasa amarah, ada rasa dendam, ada rasa kasih, yang macam-macam campuran. Dari situ saya ini harus belajar. Bagaimana kalau keluarga saya lagi kena seperti ini lagi? Saya harus gimana? Atau saya yang kena, atau keluarga saya, anak saya, istri saya, dan yang lain-lainnya. Mulailah saya menekuni ilmu ruqyah itu dari situ, di tahun 2008. Ya, itu sampai tahu dari siapa itu ilmu ruqyah? Awalnya temen atau gimana? Awalnya saya itu ikut kajian di teman-teman IKD, Ikatan Dakwah Indonesia. Pada saat itu mungkin beliaunya sekarang masih ada. Beliaunya senior saya, Ustadz Sucipno, itu beliaunya yang istilahnya memang mendampingi saya untuk mempelajari ruqyah itu. Dan pasien saya pertama di tahun itu kalau tidak salah itu adanya kesurupan massal di SMP Sekar Putih, di SMP Tegalampel. Kesurupan kurang lebih sekitar ratusan orang di situ. Pada saat saya masih ingat waktu itu. Nah, di situ lah Mas. Sebenarnya saya ruqyah itu cuman bacakan ayat-ayat semampu-mampu saya, karena memang metodenya begitu dulu di IKD dulu. Jadi tidak terlalu tidak terlalu menggeluti benar-benar, enggak, hanya sebatas meruqyah dengan bacaan ayat-ayat, orangnya menjerit-jerit, akhirnya jinnya keluar, selesai. Nah, setelah itu cuman 1 tahun saya di IKD, terus akhirnya saya tertantang untuk lebih menggeluti, menekuni deh. Keluarlah saya dari situ, saya mulailah ke Reapati, karena yang ditawarkan Reapati itu sangat-sangat menantang, Mas. Bagaimana caranya menjadikan jiwa yang istilahnya terkendali oleh setan. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Mas Andri. Biasanya Mas Andri nanya melulu ke saya biasanya. Nah, sekarang saya mau nanya Mas Andri. Manusia itu ada berapa aspek sih sebenarnya? Aspek ruh, aspek jasad, ada lagi aspek yang lainnya kira-kira. Nah, ini saya tahu di Reapati, Mas. Ada jasad, ada ruh. Nah, setahu itu kan jasad, ada ruh. Nah, ternyata tidak. Nah, inilah yang istilahnya memang Reapati itu bagi saya itu adalah guru yang terbesar. Ternyata pada saat ruh ditiupkan ke jasad seorang ibu di rahim itu ya, seorang bayi di rahim seorang ibu itu, bahwasanya pada saat ditiupkan ruh ke jasad itu ternyata muncullah satu komponen lagi, Mas. Apa itu? Nafas, jiwa, perasaan. Makanya mulailah timbul perasaan-perasaan yang banyak itu. Marah, benci, cemburu, cinta, senang, macam-macam, Mas. Itu namanya nafas. Nah, pada saat terpisahnya, ini kan tadi kan baru ditiup, baru bergabung tuh, ternyata muncul. Pada saat ini oleh Allah dikembalikan lagi dengan berpisah, maka lepaslah yang namanya perasaan itu. Makanya kalau ada orang meninggal, berarti terlepas ruh dari jiwanya, badannya. Jiwanya itu pun mati. Makanya kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa itu pasti merasakan kematian. Pada saat sudah mati, mati itu kan terlepasnya yang namanya ruh dengan jasadnya. Maka tidak ada lagi perasaan-perasaan yang ada pada orang tersebut. Makanya kalau ada orang mati, orang meninggal, masih belum dikebumikan, katakanlah yang meninggal itu istrinya, laki-lakinya itu bilang, kok akal bin poleh, tak kira cemburu dah Mas mayatnya itu, karena sudah tidak ada nafasnya, tidak ada perasaan-perasaannya. Mau anaknya di depan mayat tersebut itu, mau anaknya mau acara ke masalah masalah warisan, tidak akan mungkin mau bersedih atau apa, sudah tidak ada perasaan itu. Nah, ternyata bukan cuma di situ, Mas. Komponen ketiga, ada komponen lagi terakhir. Apa itu? Akal, Mas. Akal. Muncul komponen akal. Maka dari itu kata Allah di dalam Al-Qur'an bahwasannya pada saat jiwa itu muncul, maka aku ilhamkan yang namanya takwa dan fujur. Apa fujur? Fujur itu kelalaian-kelalaian untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha di surat Al-Asam itu, Mas. Bahwasanya aku ilhamkan kepada kalian di dalam jiwa kalian adalah 2 sifat. Sifat takwa yang selalu ingin bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan satu lagi itu sifat fujur yang selalu dihembus-hembuskan oleh korin setan di dalam tubuh kita itu untuk selalu apa? Lalai, Mas. Capek untuk beribadah, malas untuk beribadah itu.
nanti saja untuk beribadah itu. Nah, pada saat dua bisikan ini ada di dalam dada kita, di dalam jiwa kita, ada satu mas yang menentukan, itulah akal. Akal itu nanti condongnya itu mengambil keputusannya itu kepada takwanya atau kepada jiwanya, kepada lalainya, kepada fujurnya. Contoh yang real aja, kita niat mau sholat tahajud nanti malam. Ternyata kita itu memang karena niat sangat kuat, kita bikin yang namanya alarm jam 2. Setelah itu kita tidur lah. Ulaslah kita tidur, entah karena kecepahan, entah karena apa ya. Mas Andre di sini mungkin gitu kan. Alarm itu berbunyi jam 2. Tetap mas, di dalam ruang kolbunya itu ada dua bisikan itu, antara bangun atau tidurlah. Lanjut tidur. Nah, itulah akal, itulah yang berperan mas. Nah, makanya pada saat saya nanya, Mas Andre sakit? Enggak, sehat. Karena apa? Selalu bahasa sakit itu selalu identiknya dengan jasad. Keadaan jasad. Sedangkan keadaan ruhnya sakit, orang tidak merasakan. Dan orang cuek-cuek aja. Apa ruh yang sakit itu sebenarnya itu? Malasnya beribadah. Malasnya beribadah itu sudah sakit. Tapi kalau orang yang sudah tidak butuh ibadah, itu ruhnya sudah mati. Sudah nggak butuh ibadah, nggak butuh Allah. Rezeki itu karena saya, bukan karena siapa-siapa. Ada kan bahasa begitu kan mas? Kalau saya tidak kerja, tidak mungkin dapat rezeki, begitu kan mas? Bahasanya kan begitu. Sudah bukan meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki itu, bukan, sudah tidak meyakini di situ. Mengagungkan keahlian dirinya sendiri untuk mendapatkan rezeki itu. Salah satunya begitu. Akhirnya tidak membutuhkan bantuan Allah itu. Kayak gitu. Sakitnya ruh itu paling penting menurut saya, dan itulah yang yang diperhatikan oleh Rehapati. Kesehatan ruh, kesehatan nafas, kesehatan jiwanya, dan kesehatan akalnya itu menjadi pondasi awal untuk mencari kesembuhan jasad. Karena sesungguhnya jasad sakit itu akan pasti bermasalah kepada 3 komponen goibnya. Itu kan goib semua mas, ketiga-tiganya. Tapi bisa dirasakan. Betul nggak? Nah sekarang kalau umpamanya ditanya sehat nafasnya mas, sehat nafsunya, sehat jiwanya, banyak orang yang nggak ngerti. Pada saat orang itu gampang amarah, dikit-dikit amarah, sensitif, kepada orang nggak pernah husnudon, suudon, terus jangan-jangan dia, ada nggak kira-kira orang kayak itu? Ada, berarti lagi sakit itu mas, yang namanya jiwanya, dan dia nggak merasakan. Apakah itu juga termasuk godaan setan? Bisa jadi. Karena selain setan kan ada satu pengaruh, apa itu? Pengaruh nafsunya. Nafsu yang memang ditanamkan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah di situ. Nafsu lalainya itu memang. Tanpa ada setan pun juga nafsu itu memang sudah. Makanya mas, saya pernah bilang kepada teman-teman peruqyah, kepada pasien-pasien saya, ada orang yang kesurupan yang tidak bisa diruqyah dengan Al-Quran. Sedahsyat-dahsyatnya Al-Quran tidak akan mampu untuk meruqyah orang yang kesurupan ini. Apa kira-kira? Apa itu? Kesurupan apa? Kesurupan hawa nafsu. Kesurupan hawa nafsu. Makanya Mas Andre, bisa nggak sih kesurupan? Kalau orang kesurupan dunia Mas, yang dipikir adalah dunia, berangkat gelap pulang gelap, berangkat gelap pulang gelap. Yang dipikirnya adalah kekayaan. Yang penting saya kaya. Punya rumah 1 pingin 2, punya 2 pingin 3, habis itu pingin punya mobil, harus anak-anaknya punya mobil semuanya. Yang dipikir adalah gemerlapnya tentang dunia. Bisa kira-kira diruqyah orang seperti itu? Tidak mempan. Bukan tidak mempan dari ayat Al-Qur'annya, tidak. Ada hijab yang Allah tebarkan antara orang itu dengan Al-Qur'an yang dibacakan. Kata Allah di dalam Al-Qur'an itu mas, di dalam surah Al-Isra ayat 45 itu, bahwasannya man qara'al Qur'ana, pada saat engkau membacakan Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah. Jikalau engkau membacakan Al-Qur'an terhadap orang yang tidak pernah memikirkan akhirat, dan bahkan dia tidak mengimani akhirat itu, tidak yakin akan akhirat itu, bahwasanya adanya akhirat, adanya neraka, adanya azab kubur dan yang lainnya itu, hijaban mastura, maka aku akan adakan dinding di antara Al-Quran yang kau baca dengan orang tersebut. Ada dinding mas. Jadi kita itu bukan bilang gak mempan, enggak. Memang sudah ada dinding yang sangat tebal, yang sangat gaib, yang kita gak bisa melihatnya. Jadi orang itu percuma diruqyah. Kalau orang itu memang sudah terkuasai oleh nafsunya.
Nah, kalau umpamanya berbicara nafsu, apa sih sebenarnya nafsu itu sebenarnya? Nah, ini sebenarnya dalam ilmu ruqyah Repati ini dibahas juga nafsu ini. Ada berapa tuh nafsu kira-kira tuh? Nafsu makan. Nah, nafsu gitu apa ya. itu? Ayo. Makan, nafsu birahi, mungkin lain-lain gitu ya. Makanya salah sebenarnya Mas Andri ngundang saya. Kenapa salah? Kalau Mas Andri ngundang saya yang banyak nanya ke Mas Andri gitu lah masalahnya. Kita juga dapat ilmu banyak. Betul. Makanya Mas, yang di dalam ilmu rehapati khususnya itu bahwasannya yang namanya syahwat itu Ya, nafsu. itu. Nah, saya nanya, nafsu itu sepengetahuan kita ada berapa sebenarnya? Pada saat kita mengetahui, oh ternyata nafsunya ada begini, saya tuh bisa menghindari itu. Yang pertama, saat bayi dilahirkan oleh ibunya, muncul nafsu pertama, syahwat pertama yang Allah ilhamkan kepada dia. Syahwat perut. Pingin apa Mas? Minum. Pingin makan. Sudah, gak ada ceritanya bayi baru dilahirkan itu pingin menikah. Gak ada ceritanya. Betul kan? Syahwat perut. Besar sedikit seperti Mas Andre sudah mulai menginjak remaja dan dewasa, syahwat di bawah perut. Syahwat ingin punya pasangan. Betul? Betul, sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Sudah bukan lagi cuman antara makan dan minum, enggak cukup sudah. Dia ada kebutuhan lain. Diilhamkan syahwat yang selanjutnya, yang kedua, yaitu syahwat tentang di bawah perut. Syahwat ingin berkembang biak. Muncul. Semua orang punya ini. Setelah itu sudah berumah tangga, muncullah diilhamkan oleh Allah syahwat yang ketiga. Syahwat apa itu? Ingin kaya, ingin punya kekayaan supaya apa? Anak istrinya itu bahagia. Ingin minta apa dibelikan, ingin apa dibelikan, ingin punya rumah, ingin punya mobil dan segalanya. Semua orang, nggak ada orang yang siap untuk miskin. Semua orang berjuang untuk kaya. Termasuk saya pun juga masih ingin kekayaan. Kalau boleh jujur, semua orang, karena dengan kekayaan itu mungkin orang pingin makan ini, makan itu, punya ini. Tapi kalau saya ada orientasinya supaya saya sedekah bisa banyak. Karena hakikat kekayaan itu sebenarnya kan harus mengantarkan kita kepada apa? Kepada akhirat. Begitu. Bagi orang yang beriman, bukan untuk foya-foya di dunia. Nggak butuh saya foya-foya di dunia, Mas. Begitu. Jadi cukup makan, minum, istirahat cukup, ya sudah. Lakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Itulah orientasi hidup bagi orang beriman. Menggunakan semua nikmat Allah itu untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tuh. Muncul yang namanya syahwat yang ketiga, ingin kaya. Cukup di sini? Tidak ternyata. Setelah dia kaya, muncullah sifat yang terakhir, syahwat yang terakhir kata Allah. Apa itu? Ingin berkuasa. Ingin berkuasa. Ingin berkuasa. Ingin menjadi seorang penguasa. Betul? Apakah orang yang ingin berkuasa itu orang-orang miskin semua? Tidak. Semua orang kaya. Ya, pada saat berkuasa kenapa? Orang ingin berkuasa karena pada saat dia berkuasa, ketiga syahwat yang awal tadi itu gampang dicapai. Syahwat perutnya nggak sulit. Syahwat untuk menikah lagi nggak sulit. Betul kan? Syahwat untuk punya kekayaan. Adakah kira-kira penguasa yang tidak punya apa-apa? Semuanya bahkan lebih dari normal. Nah, ini juga tidak ada di ilmu sekolah, ilmu pesantren atau di mana. Ini saya dapatkan dari Rehapati. Ternyata ya, syahwat yang harus diperangi ternyata bukan cuma syahwat perut, bukan cuma zina, syahwat kemaluan. Ternyata ada syahwat yang lainnya. Dan ini harus saya hindari. Pada saat kita sudah mengetahui itu, maka kita bisa memposisikan diri kita itu harus seperti apa, Mas. Dari sini kita harus bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk bisa apa itu? Untuk bisa menambah amalan ibadah kita. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran itu, la in syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada engkau, maka pastilah aku akan tambah nikmat yang lain yang lebih besar. Tapi begitu juga sebaliknya, diancam oleh Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Pada saat engkau ingkar dengan nikmatku itu, apa ingkar itu? Kufur. Maka azabku akan sangat pedih kepada kalian. Apa sebenarnya definisi kufur kalau menurut kita? Kalau syukur kita tahulah. Kita syukur itu apa sebenarnya? Alhamdulillah, berterima kasih. Bukan. Syukur itu adalah menjadikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk mendekati Allah lagi, untuk beribadah kepada Allah. Begitu.
Jadi istilahnya kalau umpamanya kita diberikan hadiah oleh Allah, hadiah kesehatan, ya gunakan kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah. Itu namanya syukur. Bukan cuma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berzikir seperti itu nggak cukup begitu. Gitu. Makanya kesehatan itu sangat penting, sangat besar, sangat kaya orang sehat. Kalau orang sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi anehnya banyak orang sehat kalah dengan orang sakit dalam mengingat Allah. Betul tidak? Betul. Makanya jangan menunggu sakitnya. Nah ini jangan menunggu sakit baru beribadah. Baru mengingat Allah. Begitu loh. Ibadah itu kan bentuk apa namanya? Bentuk sikap lanjutan. Betul. Begitu Mas. Bentuk tindakan lanjutan pada saat kita sudah mengingat Allah. Pertama harus ingat dulu bahwasanya sakit ini kesusahan kan Mas. Sakit ini musibah kan. Musibah ini azab atau teguran atau ujian. Jangan semuanya dianggap ujian. Tuh, aku lagi kena kesusahan nih. Aku lagi diuji oleh Allah. Belum tentu. Bisa jadi itu teguran atau bisa jadi itu azab dari Allah. Makanya kalau kita berbicara tentang kesusahan atau musibah, itu ada 3 sebenarnya. Pokok intinya itu ada 3. Maksud dari Allah memberikan musibah itu kepada seorang manusia. Bisa jadi dia itu diuji. Bisa jadi dia ditegur. Dan bisa pula dia diazab oleh Allah. Nah, itu pun juga harus mengetahui mana yang ujian, mana yang azab, dan mana yang memang menjadikan teguran dari Allah. Begitu loh. Nah, paham nggak kira-kira nih Mas? Karena saya itu kayaknya banyak ngomong, akhirnya Mas Andre ini tidak banyak nanya nih sama saya. Begitu. Ayo Mas Andre. Iya. Ini sebelum kita lanjutkan dulu ya Mas Supriyadi, ini sudah 30 menit ya. Kita siap. jeda sejenak dulu. Mungkin pendengar Prativi juga mau bertanya sama Mas Supriyadi. Andre juga pengen tanya banyak yang mau saya tanyakan ya. Ya, semoga bisa terjawab juga. Insya Allah. Oke, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prativi Podcast. Ada lagi satu Mas, bukan nunggu sakit, tapi kalau udah tua baru bertobat. Nah, ya, orang kan istilahnya mikirnya kan bahwasannya cukuplah kira-kira pertobatan di hari tua itu untuk menggantikan hari-hari yang telah kita lalaikan. Orang terlalu banyak sombong, seolah-olah cukup. Andai kata memang dikasih sampai tua, tapi kalau nggak dikasih sampai tua, jaminan kita sampai tua, saya menjamin besok hidup pun juga belum yakin. Terus Mas Supriyadi setuju gak? Ada yang bilang kayak gini, gak apa-apa masih muda, bikin dosa yang banyak, nanti udah nikah tobat. Kira-kira dijamin bisa tobat nggak pada saat itu? Orang yang sudah terbiasa dengan maksiat, dia akan menjadikan maksiat itu, menuhankan maksiat itu kebutuhan, daya tarik. Tidak akan mungkin dia tuh terus segampang itu terus ingin beralih, berhijrah kepada keimanan, kepada ketaatan. Sulit. Ya Mas Supriyadi, jika memang ini Andre pengen tanya, jika memang Allah itu menurunkan kelalaian sama takwa, ya, dan lalai itu gak baik, kenapa harus diturunkan lalai? Ya karena Allah ingin menguji kan. Karena ini tempat ujian di dunia. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya aku itu ciptakan manusia itu untuk diuji. Kan begitu. Untuk beribadah kepadaku. Ibadah ini bentuk ujian. Begitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam ayat yang lain bahwasanya aku ciptakan dunia ini untuk menjadi ujian bagi kalian. Di antara kalian siapa yang terbaik amal ibadahnya, kata Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Ini memang diciptakan Allah untuk menjadi panggung ujian, bukan panggung untuk berleha-leha, panggung untuk menikmati. Kita nggak bisa menikmati, belum. Kita lagi berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Baru kita nanti menikmatinya di akhirat. Yakin. Kita sekarang berpayah-payah. Kita sekarang itu bercapek-capek memang. Orang kalau ada yang bilang, "Duh kok capek?" Ya memang dunia ini tempatnya capek. Kalau mau istirahat nanti di surga, baru istirahat. Tidak perlu lagi di situ beramal soleh. Makanya kalau tidak mau capek di situ, siap-siap nanti di akhirat di hadapan Allah itu kita tertunduk,
terhina di hadapan Allah itu seperti itu. Saya nanya sama Mas Andri, Mas Andri, nikmat yang Allah berikan kepada Mas Andri bisa terhitung nggak? Tidak terhitung. Dan ini nggak pernah berhenti. Dan nikmat yang mana yang Mas Andri rasakan itu dihantarkan kepada Allah kembali menjadikan ibadah sehingga Allah tersenyum? Pernahkah kita itu merasakan Allah tersenyum karena Allah memberikan nikmat, terus nikmatnya itu dihantarkan oleh kita dengan ibadah-ibadah? Tidak pernahkah tidak memikirkan hal itu? Begitu seolah-olah Allah memberikan nikmat, ya memang sudah tugasnya Allah begitu. Tidak begitu. Ini semuanya kita diuji. Bahasa orang yang istilahnya begitu itu bahasa yang bahaya. Ya memang tugasnya Allah, memang sudah memberikan aku makan, memberikan memang sudah tugasnya. Tidak begitu pola pikir. Allah menguji, dikasih sehat, tidak pernah sakit, Allah menguji. Dan kebanyakan banyak orang itu yang marah dengan alat ujinya Allah. Betul nggak? Orang yang divonis dengan kanker katakanlah, marah nggak? Ya, Marah. kenapa Kenapa harus harus kayak saya? gini? Kenapa harus saya? Saya kan masih muda. Iya. Satu iklan lagi ya Mas ya. Siap. Terus saya tuh sering ini lihat di media sosial, Allah itu menyukai hambanya yang bertobat meskipun sudah zulman. Betul. Betul. Karena apa? Pertobatan itu bentuk pengakuan bahwasannya dia di dalam hatinya itu masih menuhankan Allah, mau kembali kepada Allah. Berbeda dengan orang yang selalu melalaikan. Orang yang melalaikan ibadah, katakanlah itu, dia itu istilahnya menyepelekan Allah. Allahu Akbar, dekat nih masjid nih. Apa yang ada di perasaan? Ada dua bisikan. Mau sholat langsung atau mau mengerjakan pekerjaan ini? Ya enggak? Tidak akan mungkin ada satu bisikan. Pasti ada dua. Antara fujur dan takwa itu terus membisiki ruang kolbu manusia. Akal itu. Makanya akal itu harus sehat. Bagaimana akal supaya sehat? Belajarlah. Karena menyehatkan akal itu cuma satu nutrisinya, ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmu, seperti Mas Andri, nggak ngerti tentang ilmu, akal itu akan kerdil terus, Mas. Betul. Ajar, mulai Jar. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pratiwi Radio, tentunya di program acara podcast Pratiwi. Bersama saya Andriawan, juga bersama Mas Supriyadi. Masih semangat ya Mas Supriyadi ya. Jadi tema kita pagi ini masih seputar ruqyah ya, Mas Supriyadi. Tadi kita sudah ngobrol panjang lebar ya. Tapi kita kembali lagi kepada ruqyah nih Mas Supriyadi. Nah, pertanyaan Andre nih, mungkin pendengar juga banyak yang bertanya, kira-kira ruqyah itu wajib nggak, Mas Supriyadi? Wajib bagi orang yang sudah sakit. Wajib bagi orang yang sudah sakit. Ya. Terlepas dari yang sakit yang tadi saya sampaikan, yang sakit jasadnya. Karena pada saat saya nanya sakit atau sehat, selalu orientasinya adalah jasad. Sedangkan komponen manusia itu ada 4 tuh. Di situ harus mengetahui dulu bahwasannya saya ngerasa sakit di jiwa saya karena amarah yang meledak-ledak, yang gampang sensitif. Ada orang ngomong sedikit kita sudah menimbulkan amarah, itu pun juga perlu untuk diruqyah dan wajib hukumnya. Karena itu penyakit yang goib. Itu penyakit goib, amarah, sensitif, cemburuan, suudon, macam-macam itu penyakit yang paling membahayakan daripada penyakit jasad sebenarnya. Tapi kalau menurut Andre nih ya, bukan menurut Andre juga banyak yang bilang gitu ya, kalau memang lagi marah, lagi sakit hati, coba baca Quran atau sholat, insya Allah langsung tenang. Nah, itu kan sudah banyak yang membuktikan bahwasanya pada saat amarah itu, kata Rasul itu, jikalau engkau marahnya dengan duduk, maka berdirilah, kata Rasul. Tapi kalau dengan berdiri masih tetap amarah, maka berjalanlah. Ya kalau dengan berjalan engkau masih ada rasa amarah, maka berwuduklah. Dan jikalau dengan berwuduk engkau masih marah, maka sholatlah. Niscaya, kata Rasul. Ini pengakuan Rasul, Mas. Dan Rasul tidak pernah dusta. Oh gitu. Saya pernah ngerasain sendiri. Betul. Saya pernah ngerasain sendiri. Pengen buktikan lagi amarah atau kerjaan semuanya.
nyoba sholat benar-benar khusyuk, alhamdulillah agak turun gitu. Iya, turun. Karena amarah itu bawaan setan. Hembusan-hembusan dari setan yang ada di ruang kolbu. Begitu. Jadi istilahnya kalau amarah kan kita ingin meluapkannya itu, pinginnya sebenarnya membanting semua benda-benda. Pinginnya kan begitu. Sebenarnya setan itu sudah banting aja. Setan itu kan begitu sebenarnya di dalam jiwa kita itu sebenarnya. Cuman kadang-kalanya kita mikir akal itu, oh ini kalau dibanting ini nanti begini lagi. Kan begitu kan. Akal itu masih menahan itu akal itu karena jenderalnya kan akal, pembuat keputusannya kan akal Mas. Masalahnya kan. Makanya akal ini harus disehatkan. Baru kita itu bisa menjadi orang baik atau orang yang tidak baik. Pada saat akalnya itu sehat atau tidak. Karena apa? Pembuat keputusannya itu akal. Begitu. Kembali lagi kepada pertanyaan tadi bahwasannya wajibkah orang sakit itu diruqyah? Nah, kita bahaslah contohnya sekarang sakit jasad aja lah. Kalau umpamanya nanti sakit yang lainnya nanti nggak cukup 1 jam kan begitu kan pembahasannya. Oke lah kita membahas tentang sakit jasad aja. Wajib ya. Wajib. Nah, apalagi kalau seumpamanya ana bilang wajib itu pada saat memang tidak terdeteksi oleh dokter, oleh medis. Oleh pengobatan modern. Yang keduanya tidak ada obatnya katanya tidak ada obatnya. Yang ketiga terdeteksi ada obatnya, tapi obat itu harus diminum seumur hidup tiap hari. Berarti bahasanya apa tuh? Minum obat itu sampai mati. Kecanduan. Dan kalau umpamanya mau menanyakan kepada orang-orang medis, bagus gak kira-kira kalau umpamanya minum obat kimia itu seumur hidup kira-kira? Semuanya sepakat tidak bagus. Terhadap apa? Ginjal, lambungnya. Semua anggap aja sudah semua organ-organ di dalam perutnya itu sudah pasti bermasalah. Timbulnya penyakit baru biasanya begitu. Karena apa? Karena efek dari kecanduannya dari obat kimia. Begitu. Jadi sesungguhnya bagi orang beriman, saya kembali lagi, bagi orang yang mengimani Al-Quran, mengimani akhirat, bahwasannya pengobatan yang pertama kali harus dilakukan adalah ruqyah. Seharusnya. Karena apa? Rasul pertama kali sakit. Ini. Saya kadang-kalanya kalau ngomong itu akhirnya bercabang Mas, karena menarik pada saat saya ngomong itu harus diulas. Iya, bahwasannya di dunia ini orang yang paling sehat itu adalah orang yang bukan tidak pernah sakit. Sakitnya itu jarang. Betul nggak? Setuju nggak? Dan siapa orang di dunia ini yang sakitnya sangat jarang? Rasulullah itu selama hidup sakitnya cuma 2 kali. Yang pertama pada saat dikasih daging oleh raja dari kaum kafirin itu, yang dimana di daging itu sudah diracuni. Semua sahabat Rasul pada saat makan itu meninggal semuanya, mati semuanya. Tapi Rasul itu tidak, tetapi tenggorokannya serasa-rasa panas, seperti panas. Dan Allah tidak ridho Rasul meninggal dengan begitu caranya. Akhirnya sembuhlah Rasul, disembuhkan Allah. Itu sakit pertama. Sakit yang keduanya, Rasul itu terkena sihir, sehingga akalnya itu bermasalah. Begitu. Tidak sampai menyakiti jasadnya, tapi akalnya yang diserang. Sampai Rasul itu sampai tidak mengingat, sekarang jadwal saya tidur di istri yang mana. Begitu. Sampai tidak mengingat, sampai 30 hari 30 malam. Begitu. Nah, pada saat kita ngobrol tentang sakit dan sehat itu, bahwasannya orang yang sehat itu adalah orang yang bisa dikatakan jarang sakit. Nah, pada saat kita sudah tahu bahwasannya panduan kita, suri tauladan kita adalah Rasul sebagai orang yang betul-betul sehat terus, katakanlah gitu, dalam setiap hidupnya pada saat itu gitu kan. Jadi kita itu harus mengacu kepada Rasul sebagai orang beriman. Dan pada saat ada bahasa tidak ada obatnya, berarti sudah bertentangan dengan sabda Rasul. Sesungguhnya Allah, kata Rasul, itu menurunkan penyakit dan Allah juga menurunkan obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa. Berarti sama ya, pengertian yang seperti ini Mas Subriyadi. Allah tidak akan memberikan ujian seberat apapun bagi hambanya yang melebihi batasnya gitu. Iya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin Allah akan menguji kalian itu
di luar batas Nah, kemampuan. ya. Cuman kadang kalanya kita itu kan menganggap diri kita tuh tidak mampu. Kenapa Allah kok malah memberikan ujian ini? Kenapa? Katakanlah bahasa itu kan sebenarnya nafsunya yang dikedepankan, bukan sifat ikhlasnya. Sedangkan yang paling tahu itu kan Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebenarnya aku nih ya Allah lah yang lebih tahu daripada engkau. Engkau itu nggak tahu apa-apa tentang dirimu sendiri, tentang kehidupan ini, kata Allah. Maka dari itu yang pertama harus mengetahui tentang ilmunya, bahwasannya apapun yang ditakdirkan kepada saya, katakanlah kita berbicara tentang penyakit apapun yang ditimpakan kepada saya, berarti saya ini menurut Allah mampu begitu. Menurut Allah gitu kan? Menurut Allah ini mampu. Ya harus mempunyai apa? Sifat yang pertama harus mengikhlaskan. Jikalau di dalam jiwa kita ada rasa ikhlas menerima penyakit itu, ya kita akan menjadi seperti tadi, amarah, kecewa, sedih, berontak, teriak, macam-macam. Dan itu biasanya awal dari orang yang memang sebenarnya dari awal itu dianya sudah mengalami yang namanya sakit di dalam jiwanya sebenarnya. Jiwa yang sakit itu menerima takdir Allah berupa kesusahan, dia tuh nggak menerima, Mas. Berbeda dengan jiwa yang sudah sehat. Menerima takdir Allah langsung diterimakan, meskipun kata orang itu berat, takdir itu, kesusahan itu berat, tapi dia menerima dengan ikhlas. Alhamdulillah Allah masih menguji saya. Sulit nggak? Sulit. Tapi setelah kita ikhlas menerima takdir itu, ujian itu, Mas, ada lagi di atas itu tahapannya yang lebih baik dari itu. Apa? Ridho. Menerima takdir itu dengan ridho, bukan dengan ikhlas lagi, dengan ridho. Apa tuh bedanya? Ya, Ikhlas dengan ridho. Yo, kira-kira. Ridho itu ternyata apa? Menganggap bahwasannya takdir itu tujuannya baik. Ujian itu baik ya. Ujian itu baik, meskipun itu berbentuk kanker. Berarti ini kanker ini berarti terbaik buat saya. Buktinya apa? Kata pasien-pasien kami dengan pasien kanker itu, bahwasanya kalau saya nggak punya penyakit kanker, Ustaz, kayaknya saya nggak nyampe lah ke sini. Bisa ketemu dengan Ustaz, bisa belajar ilmu agama segitu banyaknya, nangislah mereka. Akhirnya apa? Mereka mensyukuri. Nih tahap yang ketiga di atasnya. Apa itu? Pada saat ikhlas menerima, timbullah rasa jiwa ridho. Pada saat dia sudah ridho, maka dia akan bersyukur dengan penyakit itu, berterima kasih dengan penyakit. Bukan ingin melepaskan penyakit itu. Karena apa? Jadi wasilah penyakit itu untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Jadi pengingat ya. Pengingat kepada Allah. Maka dari itu kata Mbak Sandri tadi, makanya harusnya kita mau beribadah atau mau memperbaiki ibadah, jangan nunggu sakitnya. Betul nggak? Betul. Ini sebenarnya jadi pembelajaran buat orang-orang yang sehat lainnya harusnya. Sekarang juga bukan hanya sakit sebenarnya, Mas Suyadi. Jangan tua. Karena kita sebenarnya kan diliputi rasa sombong, seolah-olah kita sudah meyakini bahwasanya kita bisa sampai tahun 2030, kita sampai bisa tahun 2050. Kayaknya kalau tahun 2050 kayaknya saya nih usianya 45 tahun, mungkin waktu itulah. Apakah semudah itu? Allah yang membalikkan hati manusia, ya muqallibal qulub. Allah yang memegang hati manusia, Mas. Jadi tidak bisa kita menjadi Allah, kita menjadi Tuhan. Terus kita yang istilahnya dengan begitu saya akan, tidak bisa. Kita mau menginjak bulan Ramadan. Semua orang ingin memanfaatkan Ramadan itu untuk apa? Untuk memperbaiki ibadah. Bisakah orang yang emang hari-hari biasanya itu lalai dengan ibadah, terus masuk Ramadan terus menjadi fokus strength istilahnya dengan ibadahnya begitu? Sulit, Mas. Tidak sebegitu gampangnya. Mungkin karena kebiasaan. Karena kebiasaannya itu. Dia itu selalu keinginan dari nafsnya, dari lalainya itu dituruti terus, diperturuti terus. Takwanya itu mengerdil, Mas. Mengecil. Hilang sih tidak. Sebelum dia meninggal, dia tidak akan hilang. Cuman mengerdil, tambah kecil. Akhirnya apa? Terkuasailah seluruh jiwanya itu dengan kelalaian. Coba saya tanya, kalau orang sudah terkuasai dengan kelalaian, sebegitu gampangnya dia menjadi taat? Sulit. Sangat sulit. Secara akal lagi sulit. Begitu, Mas. Oke, balik lagi di tentang rehab hatinya nih, Oke. Mas Supriyadi. Andre mau tanya nih, kira-kira pasiennya ada berapa sekarang? Pasien? Ya, yang sembuh atau yang sekarang lagi di rupiah? Ya kalau umpamanya dihitung dari 2000
dari 13 tahun yang lalu ya saya Cukup nggak bisa menghitung. Karena setiap minggu, setiap hari kita meruqyah, Mas. Tiap minggu Tiap minggu itu tiap hari ruqyah. minggu. Enggak, kalau minggu itu sebenarnya bukan ruqyah yang Apa itu? kita bikin eventnya, tetapi pembelajaran, Belajar edukasinya, bagian pelatihan ruqyah. Jadi bagian kita sudah. yang jadi kita itu yang istilahnya memberikan keilmuan baik tentang seperti tadi, tentang nafas, tentang kejiwaan itu, Iya. tentang ruh, tentang yang lainnya begitu, memberikan keilmuan. Tapi di akhir sesinya ada ruqyah, tetapi secara jamaah, secara massal. Kalau ruqyah privat itu hampir setiap hari, hampir setiap dan hari. dan satu hari pun bisa pagi, siang, malam gitu, tergantung sih, Mas. Nah, itu ada biayanya juga. Kalau Maksudnya. kita memang tidak ada tarif sih di dalam ruqyah, karena kita tidak mau mentarif, bukan karena apa? Karena memang kita tidak ingin menjadikan tarif itu sebagai batu penghalang mereka untuk diruqyah. Oke lah, bagi orang-orang yang istilahnya kelasnya di bawah katakanlah, yang ingin diruqyah dan harus diruqyah seharusnya, tetapi pada saat berbenturan dengan tarif, tidak mempunyai uang katakanlah, tidak akan mungkin bisa diruqyah kan, dan tidak akan mau diruqyah karena malu, nggak bisa membayar, begitu kan? Jadi Gimana kami itu memang tidak pernah menarif, seikhlasnya, semampunya, begitu. Karena sesungguhnya apa yang diberikan kepada saya atau kepada teman-teman praktisi itu bukan hadiah, Apa itu? diakatkan untuk sedekah. Sedekah. Karena sedekah itu adalah salah satu dari obat, kata Rasul itu. Dawu mardokum bisodakoh, obatilah penyakit kalian itu dengan sedekah. Maka dari itu diakatkan oleh saya itu barakallahu fiik, mudah-mudahan barokah sedekah ini buat jenengan sekeluarga. Begitu. Iya. Kemudian yang direhab hati nih, Mas Supriyadi, penyakit apa yang sudah berhasil disembuhkan? Mungkin sudah dalam kategori kronis tapi sembuh setelah rehab hati? Banyak yang tadi saya katakan, dalam 2 bulan terakhir ini kami konsen di kanker. Seluruh kanker. Dan kami itu rehab hati itu kan bukan cuma di sini ya, seluruh Indonesia, dan semuanya itu konsen dengan kanker. Sebentar, Sampai kalau yang di Bondowoso ini berarti setiap kecamatan ada gitu? harusnya Harusnya. harus dibangun seharusnya. Kalau dari amanah dari pusat itu memang setiap kecamatan itu harus ada satu untuk memudahkan pasien itu, begitu. Untuk Bondowoso? Untuk Bondowoso itu baru di Bondowoso Kota, Curah Dami, Rujukan, Ujer, Sukosari, terus Prajikan. Maesan nggak ada? Maesan ada, tapi masih baru belajar. Baru belajar dan kayaknya masih belum siap untuk terjun secara langsung, butuh pendampingan begitu. Ada. Iya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan dari Andre juga, kenapa Mas orang harus datang ke rehab hati? Sebenarnya kalau ruqyah yang syariah itu sebenarnya tidak rehab hati saja sih, Mas. Cuman kami khawatir kalau di ruqyah di tempat lain itu dijamin kesyariannya. Banyak di Bondowoso, kalau umpamanya kita melihat di Google, ruqyah Bondowoso banyak. Tetapi banyak pasien saya pun termasuk yang kemarin itulah, katakanlah itu, yang berobat itu ternyata mantan pasien ruqyah di sebelah, di tempat lain di Bondowoso ini. Ternyata apa? Bacaannya ya betul, bacaannya Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kulhu, Al-Falak, An-Nas, memang benar. Tetapi dengan ditambahi dengan hal-hal yang tidak syar'i. Contohnya apa tuh? Apa itu? Diberikanlah jimat, pulangnya dikasih jimat. Atau kalau tidak, pada saat penerapiannya bacaannya benar, ternyata dengan tenaga dalam dimasukkan ke botol, atau dengan mediumisasi, dengan memanggil santrinya kesurupan, ternyata kata-katanya kesurupannya jin yang ada di tubuh ini yang menyakiti tubuh ini. Akhirnya ngobrol lah panjang lebar dengan si kiainya, minta syarat-syarat tertentu lah katakan. Nah, itu kan tidak ada di dalam kesyarian. Kami bersifat hati-hati sebenarnya. Bukan kami menginginkan semua pasien itu harus ke kami, tidak. Boleh kemana. Yang kami tahu itu sekarang itu cuma rehab hati, Mas, yang syar'i. Di Bondowoso yang kami tahu kesyariannya. Kalau umpamanya di luar kalau juga yang syar'i itu yang saya tahu juga teman-teman di IKD. Kalau itu pun masih ada, karena saya tidak berkomunikasi sudah beberapa tahun ini dengan teman-teman IKD. Apakah masih tetap lanjut meruqyah atau tidak? Begitu, seperti itu. Kemudian muncul pertanyaan juga nih Mas Supriyadi, kira-kira orang yang sudah diruqyah
Itu langsung sembuh total apa harus terus meruqyah dirinya? Ya. Yang pertama yang saya lupa tadi adalah menjelaskan tentang alamat dulu. Alamat yang di Bondowoso itu di Jalan RE Marta Dinata. Kalau umpamanya tahu goreng ayam pemuda, Gang Pantai Kosta Gampangnya itu jembatan yang sempat viral dulu. yang itu bagus masuk, nanti ada pertigaan belok kanan. Nanti ada bannernya di situ, Rumah Rehab Bondowoso. Nama yayasannya Rehabati, tapi semuanya itu cabangnya itu dinamakan Rumah Rehab, Mas. Nah, makanya kami namakan Rumah Rehab Bondowoso di situ. Itu yang nomor pertama. teleponnya? Ya 085 257 21 25. Pelan-pelan, Pak. Oke. Mungkin ada yang mau mencatat 085 257 21 25. Mungkin nanti di akhir acara mungkin bisa diulang lagi. Nah, pertanyaan yang barusan, apakah orang yang diruqyah itu langsung sembuh atau ada tahapan-tahapannya? Tergantung. Yang sakit apanya dulu. Dari keempat komponen yang tadi yang saya jelaskan itu. Ya, yang mungkin nanti langsung pilih. Mungkin sakitnya karena gangguan jin atau kiriman dari nah orang, itu atau malah lebih gampang. malah Lebih gampang daripada penyakit-penyakit yang amarah, penyakit kejiwaan, amarah, kesedihan. Bahasa kita sekarang itu modernnya tuh salah satu penyakit misterius itu adalah ansietas, kecemasan yang berlebihan, dan itu tidak ada obatnya. Oh iya, sekarang kemarin artis saya yang kena kayak gitu. betul Apa kan, yang namanya betul kemarin kan, itu? begitu kan. Ya, artis kurang apa sih sebenarnya, Mas? Dalam keduniawiannya sebenarnya kurang apa sih sebenarnya? Tidak ada kurangnya sebenarnya kalau di mata manusia. Begitu. Tapi kenapa kok terjangkit penyakit ansietas, kecemasan yang berlebihan, was-was yang sangat mendominasi? Kurang ibadah. Ada nggak kira-kira orang-orang yang istilahnya wudhu nih, habis wudhu ternyata was-was, kayaknya nggak sah wudhu saya, wudhu lagi. Ada yang sholat nih, Ya, baru selesai, nggak yakin, sholat lagi, was-was. Itu baru was-was, tahap was-was. Nanti kalau itu dibiarkan, itu jadi ansietas, jadi kecemasan berlebihan. Kalau sudah itu dibiarkan, itu nanti timbul rasa suudzon terhadap semua orang. Nggak ngomongin, dianggap ngomongin. Melihat sedikit seolah-olah itu ada maksud dari lirikannya itu. Begitu akhirnya serba salah berhadapan dengan orang seperti itu. Itu paling sulit, Mas. Lebih sulit daripada yang gangguan jin. Kalau gangguan jin katakanlah kesurupan. Kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya biasanya itu juga sudah langsung keluar dengan muntahar atau dengan hembusan angin yang keluar dari area badannya, dari pori-pori kulitnya. Muntah biasanya, nangis biasanya, apapun yang keluar dari tubuh itu, insya Allah itu jadi media mereka untuk keluar. Begitu, simpel sebenarnya, Mas. Begitu. Nah, kalau sihir itu tergantung, karena sihir itu ada buhulnya, pengikatnya. Kalau pengikatnya kita temukan, insya Allah itu cepat. Tapi kalau pengikatnya itu tidak kita temukan, itu agak ada tahapan-tahapannya. Mungkin bisa 2 kali atau 3 kali ruqyah. Tergantung dari keahlian dari si praktisi untuk bagaimana mengungkap dari penyebab-penyebab sihir yang masuk itu. Begitu. Oke, ini ada yang tanya nih, Mas Supriyadi di Instagram ya, dengan nama akun Fitri481. Kalau misal kita sudah sholat, puasa wajib dan sunnah, bersedekah, tapi masih belum bisa memaafkan orang yang lain yang punya salah gitu, ini mungkin ya. Gimana ini, Mas Supriyadi? Kesurupan nafasnya, bukan kesurupan jin atau setan, kesurupan nafasnya. Jadi di dalam nafas itu ada akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik di dalam nafas itu? Di dalam jiwa itu sabar, ikhlas, ridho tadi. Gitu. Salah satunya itu, salah duanya, salah tiganya itu. Kan masih banyak itu pendiam, ya kan? Husnudon, itu kan itu akhlakul karimah. Nah, sebelahnya lagi itu ada akhlak-akhlak yang tidak terpuji, lalai ibadah, pemarah, gitu kan, gampang tersinggung, suudon. Seperti itu. Pada saat kita itu ada rasa-rasa nggak nyaman di hati karena amarah. Jikalau saya analogikan, saya senang dengan menganalogikan, Mas Andre. Kalau andai kata saya sekarang megang 1 cangkir air, ini nggak akan terasa. Andai kata ini beban. Andai kata saya anggap ini amarah ini adalah 1 cangkir, saya pegang terus, ini jadi beban hidup saya.
sehari ini mulai pegel nanti malam. Hmm. Karena megang ini terus. Besok lebih pegel lagi. Betul nggak Mas? Iya. Tahun depan bisa jadi kita bisa keselio ini sudah. Karena saking capeknya megang beban ini. Sama. Pada saat kita itu mempunyai amarah terhadap seseorang, tidak bisa memaafkan, bahkan kalau umpamanya tingkatannya sudah menjadi dendam, jiwa kita itu sempit. Jiwa kita itu sempit. Dan itulah yang menjadikan kita itu nggak nyaman dalam hidup ini. Ketemu dengan si fulan, nggak nyaman. Akhirnya ingin menghindar, begitu. Jadi tidak akan menerima. Oke, permasalahannya apa yang menjadi amarah, saya kan tidak tahu. Cuman permasalahan itu, fokus kita itu sebenarnya jangan marah kepada orangnya. Orang itu cuma sebagai alat uji dari Allah itu untuk menguji dia, Mbak siapa namanya? Mbak Fitri. Untuk menguji Mbak Fitri ini, menguji apa? Kesabarannya. Allah Mas itu bisa membuat apapun jadi alat uji untuk menguji manusia, bisa menguji kesabarannya, keimanan dan yang lain. Ujian. Kalau umpamanya Mas Andre kemarin lulus SMA Mas, kuliah. Pada saat kita sekolah katakanlah, kita itu diuji oleh guru, tujuannya untuk apa? Bukan karena benci, enggak. Karena ingin apa? Ingin dinaikkan tingkatannya. Dari kelas 1 jadi kelas 2, naik. Dari SD, dari masuk ke SMP, betul kan? Betul. Nah, cuman masalahnya ujiannya itu tidak lisan. Ujiannya itu harus ada alat ujinya. Apa alat ujinya itu? Kertas yang dimana kertas itu adalah soalnya, lembaran soalnya. Pada saat kita marah dengan alat kertas itu, alat uji itu, terus kita tahu-tahu kita karena tidak bisa menjawabnya, kita remat-remat, kita sobek-sobek, kita bakar kertas itu, terus dianggap selesai ujiannya, kira-kira apa kata gurunya? Dianggap gila kita. Kata teman-temannya diketawain mungkin kita, Mas. Kalau ngapain itu? Mungkin bisa juga nggak lulus. Karena apa? Kita salah dalam menempatkan amarah itu. Harusnya menempatkan amarah itu kecewa kepada diri kita. Kenapa nggak mempersiapkan ujian itu dengan baik sehingga bisa melalui ujian itu dengan baik, begitu, dengan mulus, begitu, dengan bisa menjawab semuanya. Nah, kertas ini alat uji, sama dengan Mbak Fitri itu diuji oleh Allah lewat orang itu. Makanya kita harus mengenal orang ini sebenarnya nggak salah apa-apa. Allah menguji saya lewat orang ini sehingga orang ini menyakiti saya. Kenapa saya harus sakit hati sama alat uji Allah sih? Kenapa saya harus sakit hati? Kan berarti sama aja. Mbak Fitri itu sebenarnya sama dengan tadi yang saya katakan, karena capek, jengkel, nggak bisa melalui ujian itu, akhirnya marah dengan alat ujinya. Itu kan nggak bagus, begitu. Jadi otomatis Allah itu malah lebih marah. Kenapa kamu marah dengan alat uji saya? Dia itu cuman saya hadirkan ke hadapanmu, saya hadirkan ke kehidupanmu untuk menguji kamu, menguji kesabaranmu. Kenapa kamu malah? Nah itu Mas, gitu loh. Terus apa yang harus dilakukan oleh Mbak Fitri ini? Ikhlas, menerima bahwasannya takdir Allah yang menyakiti dia lewat orang itu, lewat wasilah orang itu, memang sudah ditetapkan Allah. Harus ikhlas, mengikhlaskan. Harus ikhlas, tidak bisa tidak. Pada saat sudah ikhlas, itu dipupuk Mas, akan timbul nanti ridho. Oh iya, ternyata Allah memberikan kebaikan kepadaku lewat ujian-ujian ini, lewat orang itu, sehingga memaafkan orang itu. Dan jangan salah, memaafkan orang itu bukan mengenakkan dia atau menguntungkan dia, tidak. Dosa dia kepada Allah menyakiti saya itu tetap tercatat di hadapan Allah. Kita nggak bisa memaafkan orang itu karena kita menganggap maaf itu mengenakkan dia, seolah-olah dosanya itu sudah terhapus. Enggak, bukan begitu. Sistemnya itu bukan begitu. Dosa dia tercatat tetap di hadapan Allah. Cuma kita tidak sama dengan dia. Makanya kata Rasul itu, barang siapa yang dia itu dendam terhadap seseorang karena masa lalunya, permasalahan, maka dia juga berdosa sama dengan orang itu. Mau nggak kira-kira Mbak Fitri itu dicatat oleh Allah karena dendam atau sakit hati sama orang itu? Mbak Fitri itu dicatat oleh Allah itu sama dosanya dengan orang itu. Berarti rugi 2 kali. Rugi 2 kali. Sudah kita rugi, sudah rugi didolimi orang, kita juga rugi dicatat oleh Allah itu sama dengan dia, begitu Mas. Makanya kata Rasul itu, jikalau engkau itu kecewa terhadap seseorang, sakit hati ataupun marah, cuma cukup boleh 3 hari. Cukup 3 hari. Iya. Nangis gak apa-apa. Ini enggak apa-apa, marah, males, enggak ngomong, soker katakanlah bahasanya. Boleh cuma 3 hari maksimal. Setelah itu harus selesai. Maksudnya selesai harus akur. Karena apa? Hari keempat, hari kelima dan hari-hari selanjutnya itu sudah tercatat dosa jikalau itu kita tidak akur. Dan apa kata Rasul? Dosanya sama dengan mengeluarkan darah dari
tubuh saudaramu sendiri, berarti kita sama dengan membunuh saudara Saudara sendiri, kita. Mas. Itulah makanya setan itu sangat suka dengan dendam, sangat suka dengan dendam. Berarti tadi ya, sabar, ikhlas, ridho. Ikhlas dulu, ya, sabar dulu, ikhlas, baru ridho, baru mensyukuri. Mensyukuri. Mari tingkatan paling atas. Maka dari itu saran saya kepada Mbak Fitri, Oke. harus mempunyai pemikiran, jangan sampai mempunyai catatan-catatan dosa seperti dosa orang itu. Karena dosanya itu kata Rasul sama dengan membunuh saudara sendiri. Bayangkan dosa membunuh orang, Mas, begitu sangat besar. Begitu. Saran saya sabar aja. Mungkin satu lagi ya, karena waktunya sudah kepepet ini Mas Supriyadi. Ini dari akun Maimunah Putri 358. Ustadz, gimana kalau sering mimpi kesurupan atau kita mimpi bermaksiat? Apa kita berdosa sebab mimpi maksiat? Mimpi basah mungkin ini. Hadis Rasul itu dua tentang mimpi. Yang pertama, pada saat mimpi itu menyamankan engkau, istilahnya mimpi baik, itu datangnya dari Allah. Oh, ada dua ya? Kalau ternyata nggak mengenakan kamu, mimpi tentang ya seperti itu, tentang kengerian, mimpi tentang ketakutan dan yang nggak menyamankan kamu, itu dari setan. Tinggal itu aja. Kalau umpamanya mimpinya nggak nyaman, itu sudah datangnya dari setan. Ya mau tidak mau jalan satu-satunya apa? Ya ruqyah. Meskipun tidak diruqyah oleh praktisi, ya ruqyah mandiri. Banyak kan hadis-hadisnya ruqyah mandiri. Yang paling gampang itu apa sih ruqyah mandiri? Jangan saya kategorikan bahasa ruqyah itu harus ruqyah ke saya. Enggak juga, harus ruqyah mandiri, harus bisa belajar. Ya? Bisa. Malah itu yang paling bagus, paling afdal. Begitu. Caranya bagaimana? Salah satu cara yang paling gampang. Setelah sholat, tiap setelah sholat, tengadahkan kedua telapak tangannya kepada Allah seperti kita berdoa. Kita niat untuk meruqyah diri kita. Bacakanlah Al-Fatihah. Boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 7 kali. Setelah itu ayat kursi 1 kali. Setelah itu Al-Kafirun kalau bisa. Kalau tidak bisa, langsung kepada Kulhu. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ditutupkan ke telapak tangannya, terus diusapkan ke mukanya, terus ke kepalanya, sampai ke bahunya, ke badannya. Nanti insya Allah ada reaksi-reaksi mual, muntah, dan siapkan kreseknya. Jikalau memang ada setan-setan menyelinap di dalam kolbunya. Begitu. Itu salah satu contoh. Sebenarnya dari ruqyah mandiri itu banyak sekali, Mas. Itu salah satu contoh yang paling simpel, gitu, yang saya sarankan begitu. Oke, ini sudah hampir 1 jam. Mungkin ada harapan pesan-pesan mungkin seputar tema kita tentang ruqyah ini, Mas Supriyadi, silakan. Saya praktisi ruqyah. Jadi istilahnya saya ingin membumikan ruqyah dengan landasan bahwasannya ini adalah warisan Rasul. Kalau kita andai kata dikasih warisan harta oleh Rasul, mungkin kita bisa merasakannya dan mungkin semua orang berebutan. Tapi ini adalah terapi yang diwariskan oleh Rasul. Terapi apa? Pengobatan. Dan ini bukan terapi untuk jasadnya saja, terapi untuk semua komponen yang saya bilang tadi. Terapi jasad, iya jikalau sakit jasadnya, betul. Terapi ruhnya, terapi nafsnya, untuk menstabilkan nafsnya, begitu. Yang terpenting ada terapi akalnya, untuk bagaimana akalnya supaya benar-benar sehat, begitu. Dan kalau bisa pun apapun yang terjadi dengan kita, kesusahan apapun yang kita alami, harusnya lebih pasrah kepada Allah. Maksudnya pasrah itu adalah menerima dengan ikhlas, betul.